Halo semuanya, kembali lagi di channel Horor Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Hongli HG1-14 Strike Noir Fighter. Kit ini merupakan kit keempat yang saya bahas untuk tema si Desember kali ini, yang mana merupakan hasil jiplakan dari produk Bandai yaitu HG Strike Noir Gundam. Strike Noir ini sendiri muncul di set story Mobile Suit Gundam Stargazer, yang mana merupakan salah satu mobile suit utama yang diperkenalkan dalam cerita tersebut. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp120.000 dari toko yang bernama Dog Toy Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat sebuah kantong plastik yang berisi 6 buah runner, selembar stiker, dan tentu saja ada kertas petunjuk rakit atau kertas manualnya. Meskipun merupakan jiplakan dari produk Bandai, tidak membuat kit ini memiliki kualitas yang sama. Molding yang buruk membuat detail-detailnya menjadi kurang bagus. Kualitas plastiknya pun cukup keras, sehingga membuat snap fitnya juga keras. Meskipun untuk proses rakitnya sendiri tidak membutuhkan banyak waktu, dan hasilnya tidak bisa dibilang bagus. Misalnya saja molding bagian wajah yang terlihat seperti tergencet dengan dagu yang miring. Kemudian sayapnya yang sangat loose seperti ini, begitu juga dengan sayap yang satunya. Bahu tangannya yang gampang lepas, begitu juga dengan lututnya yang gampang copot. Jika dilihat secara 360 derajat, sebenarnya HG Strike Noir ini cukup terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang keren karena memiliki backpack dengan bentuk yang cukup unik. Ukurannya yang cukup besar tidak membuat kit ini terjengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna abu-abu, abu-abu gelap, hitam, merah, dan kuning yang menurut saya bagus. Sedangkan untuk separasi warnanya sendiri tidak bisa dibilang akurat karena masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya kurang lebih sebanyak ini, yang mana hanya bagian mata saja yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 12 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Fighter Astray Green Frame yang juga buatan Hongli, serta Entry Grade Strike Gundam buatan Bandai. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang kurang lebih sama. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif. Selain kedua tangan menggenggam yang sudah terpasang seperti ini, ada juga sepasang tangan terbuka. Memiliki bentuk yang cukup keren, detailnya juga bagus, ada lubang di bagian telapak tangannya, serta memiliki kombinasi warna abu-abu dan abu-abu gelap. Ada juga sepasang tangan dengan jari telunjuk yang terbuka, bentuknya cukup keren dengan detail yang bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Sayangnya tidak memiliki armor pelindung punggung tangan. Kemudian yang kedua adalah backpack, memiliki bentuk yang cukup keren, detail-detailnya lumayan bagus, serta kombinasi warna hitam, abu-abu, abu-abu gelap, serta kuning. Dan untuk bagian-bagian yang bisa digerakkan kurang lebih seperti berikut ini. Tinggal dipasang saja di bagian punggungnya, dan berikut ini adalah pose dari Strike Noir Fighter dengan backpack. Lalu yang ketiga adalah beam blade, terpasang di bagian backpacknya, yang cara mengambilnya seperti ini. Lalu bagian handle-nya ini bisa diluruskan. Memiliki bentuk yang cukup unik namun terlihat keren, dengan kombinasi warna abu-abu dan abu-abu gelap. Disertai dengan dua buah beam effect berwarna clear pink, yang cara menggunakannya kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Strike Noir Fighter dengan beam blade. Yang keempat adalah beam rifle shorty, merupakan senjata beam rifle dengan barrel yang pendek sehingga terlihat seperti shotgun. Memiliki bentuk yang cukup simpel, detailnya juga cukup bagus dengan warna abu-abu saja. Senjatanya ini bisa disimpan di bagian pinggangnya seperti ini. Lalu cara memegangnya menggunakan tangan yang ini, kemudian tinggal dipasang saja di lengannya. Dan berikut ini adalah pose dari Strike Noir Fighter dengan beam rifle shorty. Kemudian yang kelima adalah rocket anchor, yang mana terdiri dari sebuah wire dan part berbentuk segitiga kecil dengan warna abu-abu gelap. Bisa dipasang di bagian backpacknya seperti ini, lalu bisa dipasang juga di ujung telapak kakinya, bisa juga dipasang di bagian tumitnya seperti ini, serta tentu saja bisa dipasang di bagian telapak tangannya. Dan berikut ini adalah pose dari Strike Noir Fighter dengan rocket anchor.
Sedangkan yang terakhir adalah Action Base, merupakan versi KW dari Action Base Bandai lama seperti ini dengan warna hitam glossy saja. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini saja, sayangnya bakal lepas. Armor bahunya bisa digerakkan naik turun seperti ini. Kemudian bahunya bisa digerakkan naik turun namun lepas lagi. Lalu bisa digerakkan maju mundur dan lepas lagi. Serta bisa diputar 360 derajat seperti ini, namun lagi-lagi lepas. Lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat. Siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat. Lengan bawah bisa digerakkan maju mundur. Serta pergelangan tangannya bisa digerakkan cukup bebas dan bisa diputar 360 derajat. Kemudian bagian perutnya juga bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa diangkat sampai mentok, lalu side skirt bisa diangkat sedikit kemudian diputar maju mundur, serta back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang hanya segini, serta ke samping selebar ini saja. Pahanya bisa diputar-putar sedikit, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Namun sayangnya, ketika diluruskan ini gampang copot. Pergelangan kakinya bisa maju mundur, kemudian miring sedikit, lalu diputar-putar ke samping, serta armor pergelangan kakinya hanya bisa naik turun seperti ini saja. Dengan harga Rp120.000, tentu saja HG Strike Noir buatan Hongli ini menjadi salah satu kit yang sangat tidak worth it untuk dibeli. Meskipun merupakan ciplakan dari produk Bandai, sayangnya kit ini memiliki kualitas plastik yang keras, sehingga snap fitnya pun juga keras. Proses rakinya sendiri memang tidak membutuhkan waktu yang banyak, namun untuk hasilnya, kit ini memiliki moldingan yang jelek, bahkan membuat wajah dari kit ini pun terlihat sangat jelek. Aksesoris maupun senjatanya tidak banyak, dengan artikulasi yang juga terbatas, membuat kit ini tidak bisa dipakai untuk pose-pose yang dinamis. Meskipun di pasaran sendiri kit ini masih cukup mudah dicari, tentu saja saya tidak bisa merekomendasikannya untuk dibeli, apalagi untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian saja, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!